Andai kata, lo belum bisa menganalisis suatu saham. Tapi di satu sisi, lo lagi ada uang lebih nih, karena habis dapat THR misalnya. Dan lo berpikir untuk menyisihkan sebagian dari uang itu untuk diinvestasikan ke saham. Soalnya lo denger akhir-akhir ini teman-teman lo udah pada mulai investasi. Jadi lo merasa gak mau kalah lah sama mereka. Pertanyaannya adalah, bisa gak sih kita yang gak tahu apa-apa, yang pemula berinvestasi dalam bentuk saham? Menurut gua, jawabannya bisa-bisa aja. Tapi jatuhnya nanti jadi spekulasi, nggak ada bedanya sama judi. Bagi lo yang pemula dan saat ini belum bisa menganalisis suatu saham, lebih baik lo memasukkan uangnya ke dalam bentuk investasi yang lain. Masih sama-sama saham, tapi bedanya di depannya ada tambahan kata reksadana. Jadi reksadana saham. Nah, apa itu reksadana saham? Gua akan jelasin konsepnya dalam video kali ini. Investasi dalam bentuk saham, lu mau nggak mau harus ngerti cara analisis suatu saham, sesederhana apapun itu. Tapi, kalau lu belum bisa analisis saham, lu bisa kok melakukan opsi kedua, yang akan gua kasih tahu sesaat lagi. Opsi pertama kan tadi, membeli saham secara mandiri, asalkan lu udah tahu ilmunya. Opsi kedua adalah menyuruh orang lain untuk membelikan lu saham. Loh, tunggu. Emangnya bisa gitu ya? Jawabannya bisa. Gua akan jelasin dalam suatu cerita. Andai kata lu punya temen namanya Diego, yang mana dia memang paham cara menganalisis suatu saham. Karena misalnya memang dia kuliah di bidang tersebut. Jadi nggak usah ditanya lagi lah ya kemampuannya. Lu bisa nih minta tolong sama dia. Go, kan Diego namanya. Go, gue punya sisa duit THR nih, 1 juta. Lu pilihin dong saham yang bagus gitu buat gue invest. Diego pun ternyata langsung bilang, oh boleh. Kebetulan 9 temen gue juga nitipin dana 1 juta kemarin. Ditambah punya lu jadi ada 10 juta sekarang. Gue kelola ya. Nanti tapi gue minta sekitar 3% untuk fee-nya, untuk biayanya. Lu kemudian jawab, oke santai gak apa-apa. Akhirnya, dana 10 juta tadi dikelolalah sama si Diego. Dibeliin saham yang menurut dia bagus. Dan tiap bulan, dia ngirimin suatu laporan ke 10 orang tadi, termasuk elu di dalamnya. Laporan apakah itu? Laporan yang berisi rangkuman dari apa-apa yang sudah dia lakukan. Intinya, duitnya dibelanjain saham apa aja. Sekarang totalnya udah naik berapa persen atau turun berapa persen, dan informasi lainnya. Kita coba rangkum ya. Ada orang namanya Diego. Saat ini dia megang 10 juta dari teman-temannya yang minta dananya dikelola oleh dia. Kemudian dia akan motong sekitar 3% untuk biaya kelolanya. Ya untuk bayar biaya transaksi lah, apalah, dan ya udah pokoknya tanda terima kasih lah. Udah mau ngelola dana kalian semua. Kemudian Diego akan ngebuatin satu laporan setiap bulan atas apa-apa yang dia telah lakukan. Contoh yang gue berikan ini adalah gambaran yang sangat sederhana dari yang namanya reksadana saham. Reksa bisa kita artikan sebagai wadah. Sedangkan dana ya uang, jadi artinya wadah uang, alias uang-uang yang dikumpulin dalam satu wadah. Untuk apa uang itu? Untuk dikelola dalam suatu bentuk investasi. Oleh siapa? Oleh si Diego ini. Diego di sini bisa kita sebut sebagai manajer investasi. Alias yang mikirin uang-uang yang dipegang sekarang ini mau dibeliin produk investasi apaan aja. Contohnya kayak apakah akan dibelikan deposito, atau surat utang, atau obligasi, atau saham. Dalam hal reksadana saham, berarti dia akan beliinnya ke dalam bentuk saham. Ya kan? Ngerti nggak? Kemudian, dana 10 juta tadi bisa kita sebut sebagai AUM, alias Asset Under Management, yang artinya total aset yang Diego kelola. Lalu yang terakhir ada potongan 3%. Itu adalah dana yang kita bayarkan untuk jasanya si Diego.